la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan di dalam agama kalian. Kata para ulama, walaupun seruan ini adalah untuk ahlul kitab, seruan ini untuk ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, tapi juga berlaku kepada kita agama Islam, Muslim, tetap dilarang di dalam berlebihan di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana umat Nabi Nuh dahulu, tentang umat Nabi Nuh alaihi salam. Di antara umat Nabi Nuh itu ada yang namanya Wadda, Suwa'a, Yaghusa, Ya'uqa, dan Nasr. Sebagaimana Allah katakan, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, kemudian dikatakan oleh Ibn Abbas yang merupakan ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ibn Abbas mengatakan nama-nama yang disebutkan itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ada namanya Wadda, ada namanya Suwa'a, ada namanya Yaghusa, dan ada namanya Ya'uqa wa Nasra. Dikatakan oleh Ibn Abbas itu semua adalah orang-orang saleh yang mereka membuat patung-patung. Akan tetapi tujuan mereka yang pertama adalah untuk sebagai apa jemaah? Mengenang. Tujuan pertama untuk mengenang. Tapi habis generasi itu, maka lama-kelamaan mereka meminta kepadanya, menyembah kepadanya. Maka ahibati fillah rahimani rahimakumullah, ghulu itu ada macam-macamnya. Ada ghulu di dalam aqidah, ada berlebihan di dalam aqidah, ada juga berlebihan di dalam ibadah. Ghulu di dalam aqidah dan ini merupakan lebih bahaya lagi kalau berlebihan di dalam aqidah, sehingga membuat seseorang itu bisa kufur. Bisa kufur. Bila dibandingkan dengan ghulu yang lain. Maka kita hendaknya benar-benar menjaga jangan sampai ghulu di dalam aqidah. Termasuk misalnya ghulu di dalam aqidah seperti tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mereka bertujuan supaya tidak tasyabbuh dengan makhluk. Tujuan mereka bagus,
supaya tidak tasyabuh dengan makhluk, akhirnya mereka menafikan. Akhirnya mereka mentakwil. Dan ini hulu. Khawatir tadi tidak tasyabuh di dalam mengartikan tangan Allah, di dalam mengartikan di mana Allah. Berawal dari tujuan mereka supaya tidak tasyabuh dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah punya tangan, kita punya tangan, makhluk punya tangan, nanti khawatir tasyabuh. Akhirnya mereka menafikan, terkadang mentakwil, oh tangan itu sebenarnya bukan tangan artinya, tapi sebenarnya kekuasaan. Jangan diartikan tangan, tapi kekuasaan. Kenapa rupanya diartikan tangan? Nanti tasyabuh. Khawatir tasyabuh. Dan ini berlebihan. Sehingga karena takut tadi menyerupai makhluk yang merupakan larangan, juga tidak boleh menyerupai makhluk. Tidak boleh kita serupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi. Allah juga mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang setara dengannya, gak ada yang semisal dengannya. Tidak boleh memang mentasyabuhkan antara makhluk dengan Allah, sehingga mereka memang itulah mereka tujuannya, supaya jangan tasyabuh, akhirnya jatuh ke lembah lain. Ketika kita mengimani Allah punya tangan, kita tidak bermaksud untuk membuat tasyabuh. Bahkan itu bentuk kesempurnaan. Itu bentuk kesempurnaan. Allah punya tangan. Apalagi hadis mengatakan di dalam membentuk Nabi Adam alaihissalam dengan tangan siapa? Dengan tangan Allah. Ini menunjukkan Allah punya tangan. Tidak ada masalah di situ kalau kita meyakini Allah punya tangan, tidak ada masalah. Kenapa khawatir dengan tasyabuh? Kenapa takut dengan jatuh kepada tasyabuh? Tapi kalau kita samakan tangan makhluk dengan tangan Allah, itu namanya tasyabuh. Siapa yang mengatakan setiap yang kita beriman Allah punya tangan jatuh kepada tasyabuh? Siapa yang mengatakan? Demikian juga Allah bersemayam di atas arasy. Lalu berpikir dia bagaimana para raja duduk di singgasaranya. Siapa yang mengatakan tatkala kita beriman Allah di atas arasy, atas ucapan Allah sendiri, atas pernyataan Allah sendiri, lalu kita beriman? Siapa yang mengatakan seperti makhluk, seperti para raja duduk di atas singgasana mereka? Siapa yang mengatakan itu? Maka ini permasalahan aqidah. Makanya ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin, bisakah seseorang itu kufur jika dia mengingkari Allah di atas arasy? Bisa kufur kalau mati di atas itu berkeyakinan mengingkari Allah di atas arasy, itu kufur.